Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali ke channel Kaseris Manual Tech. Pada video kali ini, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa video-video yang akan saya upload untuk beberapa segmen nanti itu berkaitan dengan sharing terkait review mobil saya ini. Nah, karena konsep saya itu lebih ke sharing, artinya saya mereview, menilai pengalaman-pengalaman yang saya alami berkaitan dengan pemeliharaan mobil saya, berbagi tips dan trik serta keluh kesah bagaimana saya baik itu memelihara, merawat, bahkan memodifikasi berkaitan dengan mobil kijang saya. Nah, konsepnya saya akan membagi video-video ini, reviewnya itu karena mungkin kalau dijadikan satu mobil itu direview secara berbarengan itu durasi videonya lama. Saya membagi menjadi segmentasi. Yang pertama itu berkaitan dengan pengapian sama karburasi. Nanti yang kedua kita bisa review tentang eksterior, misalkan ngomong soal kaki-kaki, modif kaki-kaki saya gimana, profil pelek, ukuran ban dan sebagainya. Yang ketiga nanti urusan bodi, misalkan pengecatan dan sebagainya, garnish, grill-grill dan sebagainya. Terus ya nanti segmen-segmen berikutnya kita pikirkan lagi. Yang terpenting video-video kali ini dan kedepannya berkaitan dengan review mobil pribadi saya ini akan saya bagi segmentasinya. Nah, untuk video yang pertama kali ini saya ingin berbagi kisah dengan teman-teman semua berkaitan dengan sistem pengapian dan karburasi pada mobil saya. Ini 100% opini saya, sehingga nanti apabila apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini bertentangan dengan paham yang teman-teman pahami atau yakini, saya mohon maaf sebelumnya, karena memang di sini saya sharing, bukan mendoktrin atau mengajak teman-teman untuk sepemahaman dengan konsep atau pemikiran saya, karena memang permasalahan mobil itu beda-beda ya teman-teman. Karakter mobil, cara penggunaan, perawatan itu nanti berbeda-beda setiap orang, sehingga cara perawatannya juga nanti berbeda. Nah, jadi kita di sini saling open minded, terbuka itu. Kijang itu sangat mitosnya itu boros, sangat boros dibanding dengan kendaraan yang lain, mengingat masih menggunakan teknologi konvensional. Bahkan mobil ini saking konvensionalnya, mesinnya itu K-series itu digunakan untuk praktikum-praktikum anak-anak PKL di sekolah, di strata SMK atau menengah kejuruan. Mobil ini adalah mobil basic, yang artinya mobil ini didesain seminimal mungkin teknologinya, artinya yang penting jalan, namun memiliki durability yang bagus. Mobil ini tangguh, mobil ini semua orang bisa membenarkan atau istilahnya mengoprek, karena memang tujuan utama mobil ini dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan dan durability yang tinggi, tidak mementingkan fitur, tidak mementingkan kenyamanan, keamanan, dan mungkin dari setiap tipe-tipe yang facelift itu memang kemudian dipikirkan juga, baik dari tingkat kenyamanan dan keamanannya. Kalau dirunut dari belakang, kijang itu yang pertama baik itu dari kijang buaya, kijang doyok, kijang super, kijang kapsul, sampai sekarang ada Innova, itu kan dia berangsur-angsur pembaharuan terus, meskipun dengan istilahnya kiblatnya itu masih sama. Menurut saya kalau kijang itu mobilnya harus mobilnya itu terkenal tangguh, artinya baik dari master plan-nya itu dia mobilnya itu leather frame, sasis, nggak monokok kayak mobil Avanza, R3 dan mobil-mobil sekarang seperti Mobilio dan sebagainya. Kijang ini punya kasta tersendiri, sehingga sampai sekarang pun masih punya nama besar. Begitu teman-teman. Nah, berkaitan dengan konteks pada video kali ini, berkaitan dengan pengapian dan karbu, saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa kemarin video saya yang berkaitan dengan uji coba bensin 1 liter itu mendapatkan istilahnya antusias dari teman-teman penonton, subscriber semua yang cukup baik. Saya ucapkan terima kasih. Banyak yang WhatsApp juga, masa iya mas 1 liter bisa 15 kilo, bahkan teman saya itu ada yang 16 kilo dan beberapa hari kemarin ada yang 17 kilo. Itu benar-benar di luar prediksi, atau bahkan mungkin teman-teman yang lain menganggap wah itu hoax, akal-akalan dan sebagainya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tujuan saya hoax itu apa? Dan benar, saya buat channel YouTube ini kan untuk sarana saya sharing, nggak saya itu langsung ingin mencari popularitas dan sebagainya, bahkan mungkin untuk menjadi ladang budi-budi mencari uang utama saya, karena memang misalkan AdSense dari video ini juga itu passive income, masih jauh sekali dari istilahnya kalau untuk mencari keuntungan secara komersil, karena memang saya sendiri itu bukan bengkel, sehingga saya itu tidak punya tujuan apa-apa kecuali sharing, saling membantu teman-teman semua. Baik teman-teman, dari panjang lebar mobil saya ini benar-benar 1.15. Itu nggak ada istilahnya nyendat, istilahnya buat nanjak loyo. Ini spek 7K 1800 cc. Saya anggap semua mobil itu bisa dan mampu irit kijang. Maksudnya irit dalam konteks manusiawi ya.
disesuaikan dengan istilahnya kemampuan dan cara penggunaan. Ininya gini, irit itu tinggal membandingkannya dengan apa, harus dengan yang satu segmen. Misalkan kayak ini 1800 cc bensin, ya bandinginya jangan sama Xenia yang 1000 cc atau 1200 cc, atau dengan Avanza yang 1500 cc, dengan bobot bodi yang berbeda, dengan dimensi ukuran, bahkan mesin yang jelas teknologinya berbeda, dia injeksi ini karburator. Nah tolong yang head to head lah untuk membandingkannya. Misalkan membandingkan mesin 1800 cc dengan mesin istilahnya Opel Blazer yang 2000 cc, meskipun berbeda dimensi tapi kan masih sama-sama karburator, itu masih agak masuk akal. Tapi kalau membandingkannya dengan Mobilio, dengan Avanza R3, ya jelas itu nggak head to head, beda segmen. Rahasianya gini teman-teman, yang pertama harus diingat oleh teman-teman semua berkaitan dengan pengapian dan karburasi. Itu saya ingin menjelaskan sistem kerjanya gini. Pengapian itu namanya kan dari kata dasar api. Nah itu kan bagaimana mobil ini biar bisa hidup, ini kan pertamanya dari api, dari aki yang 12 volt. Itu bagaimana caranya bisa menghidupkan mobil. Jelas aktivitas pertama sebelum menghidupkan mobil kan buka kontak starter. Artinya sumber daya utama pertama itu adalah aki atau strom. Nah teman-teman, bagi yang benar-benar awam tentang mobil, simak video ini sampai selesai ya, kita sharing bareng. Kalau ada nanti yang salah, mohon dikoreksi, saya sendiri bukan guru teknik. Aki 12 volt, ini nanti masuk ke coil. Ini coil, tugas coil ini itu adalah merubah arus DC yang dari 12 volt itu di-upgrade menjadi voltase yang sangat besar. Kenapa kok dibuat besar? Ya karena biar kuat untuk menghidupkan busi. Ini busi teman-teman, busi, 4 busi. Kenapa kok busi ini harus dihidupkan? Ya untuk menghasilkan api. Apinya itu nanti yang masuk ke ruang bakar. Kalau cuma 12 volt langsung untuk menghidupkan ini nggak bisa. Mengubah listrik menjadi api perlu mekanisme yang banyak part, dan komponennya itu nanti juga akan berpengaruh terhadap keiritan BBM. Ini dari aki masuk ke coil. Nah coil ini untuk mengupgrade kelistrikan 12 volt menjadi bahkan bisa sampai 25.000 volt. Teman-teman pernah kesetrum kabel busi, itu pasti kayak setrum rumah bahkan lebih besar. Misalkan kabel businya bocor, di motor itu kan ketika diselah, kalau kabel businya bocor kita bisa kesetrum dan itu strumnya besar banget. Berkaitan dengan itu yang namanya part-part berkaitan dengan listrik pasti ada umur atau habis pakainya, panas. Ini otomatis nanti produksi setrumnya juga jelek. Makanya oil ini wajib untuk diberikan perhatian khusus. Ciri-cirinya apa? Ya kalau mobil ini kadang-kadang panas mati, mungkin stasioner tidak langsam, pincang dan sebagainya, itu bisa ini koilnya sudah tua, minta ganti. Yang paling enak untuk dilihat ciri-cirinya itu kalau jalan sedikit udah panas. Panas kontaknya jangan sampai karena salah instalasi. Ini masih bagus, tapi kalau salah instalasi juga ini bisa menyebabkan panas. Misalkan B plus kok malah dimasukin plus kontak. Ini kan ada 3 kaki, koil itu ada yang 3 kaki, ada yang 2 kaki. 3 kaki ini yang satunya berkaitan dengan main itu nanti yang masuk ke delco, ke platina. Kemudian yang B plus itu adalah baterai dari aki, dan yang plus itu adalah dari plus kontak. Jangan sampai salah antara B dan plus. Kalau kebalik nanti bisa panas, padahal ini masih bagus. Itu rata-rata coil zaman sekarang yang bagus itu misalkan merek seperti Denso, GT, Cartronic dan sebagainya itu bagus ya. Kalau saya nggak pernah fanatik sama merek, nanti tergantung budgetnya. Budget coil harga sekitar 450, 300 sampai 400 bahkan lebih, kurang lebihnya masih ratusan ribu segitu. Ini kalau udah panas ganti. Kemudian busi tadi setelah coil itu kan nanti harusnya masuk ke delco dulu ya. Nah di delco itu sudah ada video saya sebelumnya berkaitan dengan review cara pemeliharaan di delco. Delco itu ada kop delco. Delco itu kan distributor ya. Dia itu kop delco yang atas itu bertugas untuk memutarkan, delco itu diputarkan oleh askrop di bawah naik, kemudian nanti distribusi api sehingga nanti bisa apinya itu ke 4 busi ini, sehingga nanti pistonnya itu bisa naik turun sesuai dengan skema yang diharapkan. Yang benar-benar awam saya kasih tahu, piston sejajar itu kan nonjoknya antara 4-4-nya itu nggak bareng, bisa pinggir 2 yang ke atas, bisa yang 2 tengah ke bawah. Nah skemanya itu bisa teman-teman pelajari sesuai dengan jenis-jenis kendaraannya, cari di Google atau di YouTube lainnya tentang cara kerja piston. Kembali lagi tadi, delco itu mendistribusikan api sehingga nanti komposisi piston itu bisa bekerja sesuai dengan harapan, sehingga nanti menghasilkan torsi, tenaga, sehingga mobil bisa bergerak. Nah
Setelah dari delco, di delco itu yang perlu diperhatikan ada kop delconya, terus ada platinanya. Nah, di dalam delco ada platina. Platina itu yang paling penting adalah ukuran celah. Celah platina itu ada ukurannya. Kalau di tempat saya titinanya itu satu ini kertas rokok ini disobek, kemudian celahnya sebesar kertas ini. Tapi kalau mau spesifik di sekolah-sekolah itu pakai puller, namanya puller alatnya. Alatnya itu kayak pisau, itu fungsinya untuk mengukur celah-celah, misalkan klep atau valve ya bahasa katup, celah klep dan sebagainya. Bisa untuk platina juga. Tapi zaman sekarang cuma mobil-mobil tua yang mungkin masih harus pakai puller. Terus platina itu juga harus lihat teman-teman, harga itu ada yang 35.000 itu platina, yang untuk titik poinnya itu ada yang tengahnya bolong, ada yang rapet. Nah, saya sarankan beli platina itu yang penampangnya, yang titik poinnya itu yang nggak bolong tengah, nggak kayak donat. Kalau teman-teman pernah bongkar, pernah lihat, sayangnya saya nggak ada platina ini kebetulan yang ada di tempat saya. Itu ada yang rapet, bulat rapet, ada yang tengahnya bolong. Nah, itu lebih baik pakai yang rapet, nggak bolong kayak donat tengah itu. Karena apa? Itu lebih awet yang rapet. Kalau yang bolong itu biasanya nanti kalau belum pakai TCI juga, sistemnya masih standar bawaan pabrik itu platinanya nggak awet karena penampangnya udah nggak rata. Kalau orang dulu istilahnya namanya ngupil dan sebagainya, itu artinya penampangnya nggak rata, udah ompong-ompong. Nah, berkaitan dengan ompong ini tadi, mobil saya sendiri itu saya pakaiin TCI atau mengubah mekanisme pengapian yang harusnya didistribusikan dari delco itu, titik poinnya apinya itu platinanya itu mendistribusikan api, itu yang gantian. Platinanya itu hanya untuk mengirim sinyal, sehingga yang ngatur temporally pengapian itu pakai transistor. Transistornya itu yang MOSFET-nya itu nanti yang sebagai saklar otomatis untuk mendistribusikan api. Jadi fungsinya platina hanya untuk merelay. Nah, kalau dikelistrikan lampu kayak relay, dia hanya untuk ngangkat atau memberi sinyal sehingga nanti transistornya bisa bekerja. Nah, kenapa saya pakai TCI? Karena TCI itu kan transistor control unit, itu biar platinanya awet. Platinanya kan kerjanya nggak jadi berat karena memang tugas utamanya digantikan oleh TCI itu. Nah, kelebihan TCI, transistor itu nanti apinya bisa lebih besar. Selain itu, dia juga keunggulannya pakai TCI, kalau nanti dia rusak, transistornya mati di tengah jalan, tinggal kita copot transistornya, kita balikin kabelnya ke jalur standar, pakai platina lagi, itu bisa jalan lagi. Kenapa kok saya masih pakai platina dan nggak ganti yang pakai CDI atau CDI? Banyak teman-teman komunitas yang pakai CDI. CDI ada yang satu delco gelundung utuh, ada yang cuma bentuknya kayak platina, yang CDI yang kecil, dan itu banyak sekali keluhan tentang durability-nya yang jelek, cepat rusak, dan tenaganya ngempos dan sebagainya. Saya sarankan misalkan kalau mau riset pakai CDI, ganti satu gelundung delco, itu merek Denso juga ada, banyak kok yang jual copotan atau yang baru. Harganya mungkin ya juga saya nggak tahu karena memang saya nggak tertarik sama sekali. Saya tetap pakai platina, cuma pakai transistor control ignition TCI. Pengalaman saya pakai TCI itu sudah berapa ya, hampir 4 tahun ini belum ada kendala apa-apa. Platinanya baru saya ganti 1 kali, itu pun platinanya nggak rusak, cuma saya udah nggak mantep karena memang udah beberapa tahun nggak ganti. Ya udah, yang saya ganti itu buat cadangan pun masih bisa aslinya gitu. Kemudian kop delco. Nah, kop delco yang atas ada di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa dia kan pakai brus atau arang, itu nanti akan habis. Itu juga dengan rotor. Nah, rotor itu nanti juga dia nggak rata penampangnya karena dia kan muter terus begitu. Harus diperhatikan itu ya. Nah, untuk kali ini saya pakai rotor celurit, baru coba-coba pakai yang rotor celurit. Sebelumnya saya masih pakai rotor biasa karena saya pikir rotor celurit itu nanti hubungannya titik mati atas dan titik mati bawah pada kendaraan itu gimana. Soalnya dia kan akan lebih cepat ketemu 4 poinnya titiknya itu yang nanti ke busi. Sehingga semakin cepat dia ketemu kan otomatis berarti nanti titik mati atas dan titik mati bawahnya nggak ketemu, sehingga nanti kompresi mobil yang dihasilkan itu mungkin tidak maksimal. Awalnya mikir saya seperti itu, tapi setelah kemarin saya dikasih pinjem rotor celurit punya temen, emang mobilnya gas-gasannya lebih responsif. Tapi belum saya lihat efek sampingnya, karena saya tipikal mungkin yang lebih mengutamakan bawaan pabrik. Kalau rotor celurit itu kan cuma modifikasi orang-orang Indonesia, bahkan mungkin istilahnya ilegal lah, tidak dari riset pabrik. Pasti ada efek sampingnya, entah itu koil panas atau apa, saya nggak tahu, tapi saya coba emang tarikannya enak. Nah, itu teman-teman. Setelah itu busi. Nah, busi, setelah dari delco tadi kita ke busi. Busi itu ada 3 jenis kalau saya pahami. Benar yang rokok. Busi itu ada yang busi biasa, itu bahannya dari tembaga. Kemudian busi yang kedua itu ada busi
iridium, busi platinum, dan yang ketiga adalah busi iridium atau busi yang mungkin dianggap paling mahal dan disebut racing. Busi biasa tembaga itu misalkan harga Denso atau NGK yang sekarang banyak yang ilegal atau palsunya, itu harganya yang paling murah dan biasanya memiliki tingkat keawetan yang paling tinggi. Baik itu, ini saya ngomongin yang ori ya, tembaga itu paling awet, cuma dia dari segi respon, mungkin dari segi kemampuan dia paling rendah. Yang kedua itu adalah busi platinum. Nah, dia mungkin semi racing ya, tapi belum full racing. Dia daya tahannya lebih pendek daripada yang biasa, cuma dia mungkin jauh lebih responsif. Dan yang terakhir adalah busi racing atau busi iridium. Kayak ini yang dijual-jual dengan embel-embel racing. Saya sendiri nggak tahu ini bahannya benar-benar dari iridium atau tidak. Harganya ini untuk 4 ini harganya kemarin berapa? 100 lebih. Artinya kalau dibandingkan dengan yang biasa kan lebih mahal ini. Tapi memang ini enak buat apa? Akselerasi mobil itu enak. Cuma daya tahannya ini rendah. Busi racing itu keawetannya rendah. Kalau ada yang nggak sepakat juga nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya seperti itu. Karena memang ya nalarnya aja untuk kerja keras terus, otomatis dia cepet loyo. Seperti manusia, kalau untuk kerjanya nyantai ya dia capeknya lama. Kalau orang yang sering untuk kerja keras terus, apinya besar terus kan otomatis daya tahannya dia akan menurun. Nah itu. Nah untuk busi cuma itu aja. Saya pakai racing nggak apa. Kabel busi juga pengaruh. Kabel busi itu kalau bisa pakai akumeter kalau misalkan teman-teman punya. Kabel busi yang memiliki resistansi atau hambatan itu kecil itu bagus. Artinya dia bisa menyalurkan api dari delco ke busi itu jauh lebih cepat. Ingat, resistansinya kecil. Teman-teman arahkan akumeter ke ukuran yang ohm untuk melihat hambatannya berapa ohm. Itu nanti dicolok ujung dan ujung plus minusnya, coba dilihat besarannya. Semakin kecil nilainya itu semakin bagus. Kemarin saya baru ngetes teman yang beli kabel busi racing warna kuning itu, saya nggak tahu mereknya, dengan kabel busi standar. Saya resistansi untuk kabel busi standar itu sekitar berapa kemarin, 100 ohm atau berapa. Untuk yang punya teman saya itu sekitar 50 ohm. Artinya berbeda separuhnya. Memang harganya juga jauh lebih mahal. Itu kabel busi standar itu harga di bawah 100.000 udah boleh, 70.000 udah boleh. Punya teman saya itu 450.000. Ada yang 700 juga, kayak misalkan merek Thunder dan sebagainya. Tapi itu memang ngaruh teman-teman. Soalnya nanti distribusi setrumnya juga bagus, material tembaganya juga bagus. Soalnya kalau yang jelek ini pasti berjamur. Kalau enggak, kop-kopannya di blok mesin di rumah businya itu mesti oblak. Kalau yang kabel busi jelek. Terus kabel busi itu yang ngaruh. Selanjutnya ukuran yang karbu. Kita udah masuk karbu ya. Pengapian sudah kita anggap selesai. Nah, karbu ini komplek ya. Karbu itu punya saya tetap standar. Cuma yang paling utama, dan teman-teman saya itu banyak yang praktekkan kenapa kok bisa sampai di atas 10 kilo, itu aslinya kita cuma main di spuyer. Spuyernya untuk yang primer dan sekunder itu kita harus benar-benar paham serta banyak sekali riset yang harus dilakukan dulu. Spuyer itu kan ada dua, primer dan sekunder, yang paling pokok untuk menentukan boros tidaknya. Primer itu untuk gas pertama atau dari mulai idle sampai RPM sekian, dan gas yang kedua itu untuk RPM atas atau ketika mobil itu membutuhkan torsi yang besar agar bisa menggerakkan mobil lebih kencang dan cepat. Artinya ketika tenaga dibutuhkan lebih besar, misalkan untuk nanjak, nah itu nanti gas kedua baru buka. Nah untuk yang saya kasih tip ya, kenapa bisa tembus itu, dan teman-teman kemarin baru riset terus cari ukuran spuyer. Spuyer itu kan bisa beli yang jadi ukuran standar jadi sama yang ngoprek sendiri. Nah spuyer itu standarnya kan kalau yang kijang 7K kayak gini itu sekitar 70 sampai 150 atau bahkan lebih. Besar-besar itu ukuran 70 ukuran 105. Maaf, kemarin ini ukuran standarnya itu 105 sama 150. Nah, ini saya rubah sekarang pakai spuyer motor. Itu ukurannya sama plug, tinggal nanti pasang. Cuma kita harus melubangi. Nah kayak di video ini, melubangi pakai peniti. Itu dicari lubang ukurannya itu agak ukuran peniti, jarum peniti, tapi lebih besar. Maksudnya dia tidak sempit banget. Nah itu untuk yang primer, sehingga nanti semprotan bensinnya itu memang dibuat kecil, tapi tidak mempengaruhi tenaga dan suhu mesin. Istilahnya biar tidak mobil cepat panas juga, karena mindsetnya kan gini, semakin irit mobil itu mesinnya semakin panas.
Terus berdasarkan riset yang digunakan yang telah dilakukan itu benar-benar kita nggak ada keluhan, misalkan pincang, langsam juga ya enak, tutup gas juga enak, nanti gigi kecil gigi besar itu ya tetap enak. Nah itu ukurannya sekitar 70, spuyer 70 dibesarin sedikit, sebesar peniti agak lebih besar. Kemudian spuyer yang sekunder yang kedua itu saya itu pakai 105, yang spuyer primer yang pertama saya pindah ke spuyer yang sekundernya saya geser. Jadi itu cuma kita main spuyer aja. Terus selain itu kita bersihkan juga untuk biar di dalam karbu itu selalu bersih, pakai karbu cleaner atau apa, intinya harus dibersihkan secara berkala. Kalau saya sekitar 1 bulan sekali, tapi juga itu opsional. Kalau sudah dirasa nggak enak pasti saya bongkar, saya bersihkan. Kita lihat jarum-jarum pelampung juga, itu karena jarum pelampung itu ngaruh nanti karbu sering banjir atau tidak, itu untuk piston jack juga ngaruh. Saya sarankan juga untuk kalau yang spuyer itu pakai bekasan motor tapi yang ori, jangan beli baru tapi KW, soalnya dari material kuningannya itu kalau yang KW itu empuk banget. Jadi ketika kita besarkan pakai peniti itu gampang, nggak sulit, sehingga itu menurut saya malah jelek, harus pakai yang ori copotan. Terus kemudian untuk selain karburasi ada setelan angin sama setelan stasioner. Stasioner itu kan di sana ada solenoid ya, itu juga harus berfungsi dengan baik. Panjaran idlenya itu sekitar 800 rpm-nya. Kemudian perpak di manifold itu jangan sampai bocor, cek di berkala. Karbu itu nanti masuk ke manifold ada perpaknya, dan perpaknya itu biasanya nggak ada yang jual. Nanti teman-teman bisa membuat dari kertas TBA, beli kertas TBA, nanti di contex bawah, penampang bawahnya nanti tinggal dipotong pakai pisau atau pisau jahit yang biar enak, ada apanya, ada gagangnya itu, nanti melubangnya enak. Itu juga penting, jangan sampai ada kebocoran. Nah selain itu juga selang-selang di karbu itu banyak banget, ada vakum dari Delco, ada vakum dari untuk solenoid AC untuk menaikkan idle ketika AC dihidupkan, ada juga dari manifold dibalikkan lagi ke atas. Nah itu selang-selang karet-karet itu pasti ada yang pecah atau ada yang udah longgar. Kalau bisa rapat semua, itu dicek secara berkala gitu. Nah untuk knalpot ini yang paling akhir, knalpot ya. Knalpot itu karena mengingat mobilnya sudah berumur, itu biasanya banyak yang keropos, sehingga itu menjadi salah satu penyebab knalpot itu bisa meledak ketika di turunan atau ketika kita nutup gas. Nah, kita udah nyeting anginnya di karburator pas, tapi kok masih meledak, kita cari terus di karbu, itu juga nanti mempengaruhi konsumsi BBM. Jadi kalau bisa kondisi knalpot itu jangan sampai ada yang bocor atau keropos, dicek secara berkala. Di packing bloknya itu biasanya udah banyak knalpot yang mulai bocor di sana, sehingga itu nanti untuk nyeting biar ketemu nggak meletup itu sulit. Letupan antara angin bocor sama busi yang kotor itu juga beda. Kalau knalpot bocor itu biasanya suaranya duduk kayak gitu di turunan. Kalau anginnya kebesaran dia meledak dor gitu. Kalau businya dia kotor dan sebagainya itu dia nggak tentu meledaknya, nggak apa istilahnya, nggak bisa ditebak. Yang jelas ketika nutup gas atau turunan itu pasti meledak, ada yang sesuatu yang bocor atau nggak beres atau kotor. Jadi untuk yang konvensional kayak gini itu ahlinya kompleks. Ibarat kita kayak nyetem gitar, itu perlu riset panjang dan part-partnya itu banyak, sehingga sharing kali ini mungkin lebih ke itu. Dan kalau ada teman-teman yang nggak percaya, di tempat saya itu untuk ukuran 1800 cc itu pada 115 semua. Bahkan untuk yang 1500 kemarin punya teman saya 1500 itu 1 liter dapat 17 kilo. Itu koilnya pakai Kartronic, rotornya rotor fluoride, kop delconya juga sudah yang ditambah daging itu memang enak banget. Cuma dia ya jadi masalah sekarang, tiba-tiba mobil kadang kalau untuk jalan itu kadang mati sendiri. Itu entah itu kelistrikannya atau memang karena ada pengaruh racing-racingnya, itu semua saya nggak tahu. Cuma kalau ada yang penasaran itu bisa dibuktikan, bisa buktikan pakai mobil saya ini. Diinfus 1 liter dapat berapa kilo, rasakan tenaganya kira-kira ngempos atau tidak, boleh datang ke tempat saya. Kalau nggak percaya, kalau nanti dikira istilahnya saya hoax, saya itu mau jualan produk atau apa, jelas saya nggak mau jualan produk. Banyak yang bilang wah itu nggak masuk akal dan sebagainya. Silahkan datang, alamatnya jelas, nomor WA saya juga jelas, saya cantumkan di berbagai video saya. Lokasi saya di Jogja. Ya mau silahkan. Kalau yang jelas dari kesehatan karburasi, wahnya kita udah dapat irit. Ada mobil-mobil yang istilahnya di bawah 10 kilo itu pasti ada
yang nggak beres, entah itu spuyernya atau repair kit karbonnya itu sudah aus semua, vakum-vakum nggak jalan, terjadi kebocoran angin palsu, atau istilahnya koil dan sebagainya memang udah tua, ya emang ngaruh. Tapi kalau semua dirawat, terus kita minimal punya pengetahuan seperti pemeliharaan berkala, itu nanti pasti irit. 1.15 itu saya anggap sudah irit. Karena apa? Saya nggak sampai nyendat-nyendat, nggak mengurangi performa apapun gitu loh. Maksudnya kan ada yang bilang, wah nak diritke nanti di tanjakan nggak bertenaga. Ini tetap bertenaga, mau dikasih orang full semua, satu mobil dimasukin 9 orang juga nggak masalah. Jadi gitu, kita efisien. Kalau nggak ada yang percaya silahkan dicoba. Kuncinya tadi udah saya jelaskan semua, nggak ada yang saya tutupi. Jadi untuk reviewnya cukup segitu saja. Apabila ada yang dipertanyakan silahkan tinggalkan di komentar. Kemudian besok setelah video ini dirilis akan ada yang scene kedua, yaitu mungkin berbicara dengan eksterior, misalkan apa yang sudah saya rubah-rubah dan sebagainya, modifikasi lain. Baik, untuk mendukung channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng sehingga teman-teman bisa mendapat notifikasi terbaru apabila saya upload video. Kemudian tinggalkan komentar apabila ada yang ditanyakan, dan yang terakhir jangan lupa untuk like, share agar video ini bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.